There's a lady who's sure all that glitters is gold, and she's buying a stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, when the worst she can get what she came for. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Siang ini kami kembali Kita Togatsu bersama Cak Gozali membawakan podcast bela negara, nasionalisme dan membawakan Islam dalam bingkai rahmatan lil alamin. Oke guys, seperti kita ketahui radikalisme begitu marak di Indonesia. Ini seringkali kita menyampaikan bahwa ini merupakan satu tindakan-tindakan yang sebetulnya membuat kebodohan dan meracuni moral orang Indonesia. Nah, bahkan hal ini sudah dibina sejak zaman SBY ya. Yang besar itu jelas pada saat HTI ini dibiarkan dan malah terdaftar dalam Kemendagri pada era SBY. Bahkan pada saat itu ada namanya ICMS ya. Iya. Yang singkatannya apa sih Mas itu? Indonesia bukan. Oke. Indonesia Kongres Muslim Student. Ya, ICMS ini bergerak ke seluruh Indonesia ya. Dan bahkan di dunia ya, mereka punya hubungan sampai ke Afghanistan, sampai ke Timur Tengah dan sebagainya. Ini mereka memang transnasional ya. Mereka memang mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang tujuannya adalah menginginkan satu pemurnian Islam, mengajarkan satu bentuk negara khilafah ya, atau mereka juga punya slogan adalah we need khilafah, no need demokrasi. Itu slogannya kurang lebih seperti itu ya. Oke guys, jadi infiltrasi asing ini luar biasa ya. Jadi jangan dikira mereka punya pendanaan yang kecil, mereka punya pendanaan yang besar, karena ini ialah yang dikehendaki oleh negara-negara imperialis untuk menguasai Indonesia. Menguasai Indonesia membuat bodoh masyarakat Indonesia supaya mereka bisa dikendalikan terus. Dengan kemiskinan, dengan kebodohan, rakyat itu akan lebih mudah untuk dikendalikan. Ya tentunya si pemainnya kaya raya lah, karena seperti yang sering digambarkan bahwa imperialis itu memang membina orang-orang korup ya. Oke Mas, dilanjutkan aja. Jadi fenomena Mas, sebenarnya fenomena bagaimana para pengasong khilafah ini di Indonesia itu ternyata cukup sederhana Mas, ya. Jadi dia menggunakan cara tukang obat keliling yang dia jualan di pasar, di jalan raya ya, kemudian di alun-alun, dan kemudian ditambah dikombinasikan dengan MLM. Jadi kalau Mas Tito ya, kalau saya dulu dari kecil yang sering melihat ya, bahwa tukang jual obat keliling itu perlu yang namanya, kalau orang Jawa Timur namanya combe. Combe itu seolah-olah dia itu pembeli ya, lalu mengakui bahwa yang dijual itu memang mandiri. Di sini kalau kita bicara ajaran Islam ya, memang ada ajaran Mas ya, bahwa kalau kamu mencari akhirat ya, maka kamu akan mendapatkan dunia. Ini yang dipegang Mas. Ya. Makanya para pemilik modal ya, pemilik modal yang khilafah ini, dia cukup ngasih modal Mas. Lalu orang itu ya dengan cara tukang obat, ada misalnya ustaz, tiba-tiba ada ustaz, terus dia itu nggak pernah kerja Mas, paling kerjanya cuma sholat, silaturahmi, hidupnya hanya untuk Allah, lalu kaya, punya duit banyak, lalu dia berkoar-koar. Ada lagi yang bukan dia berkoar-koar, ada temennya jaringannya Mas, yang berkoar, oh itu Pak Ustadz itu, lihat Pak Ustadz, nggak pernah memikirkan dunia, tapi Allah memberikan rezeki yang berlebih. Kalau kamu ngikutin Pak Ustadz, ya ikutin cara kami. Nah ini cara tukang obat sebenarnya. Oke.
Ya. Jadi memang itu konsepsi keuangan ya yang mereka dapatkan mudah, sebetulnya mereka dikendalikan oleh kaum kapitalis ya. Nah, ini yang paling bahaya sih, menyusup ke liko-liko ya. Bahkan kita tahu zaman SBY seluruh elemen masyarakat tuh berusaha dia kuasai, baik itu mahasiswa ataupun LSM ya, ataupun juga badan-badan yang independen ya, termasuk seperti Komnas HAM dan sebagainya. Ya tujuannya sama dengan Islam ya, dengan menyebarkan cara berpikir Islam yang dicuci otak ya, atau saya pikir sih ini luar biasa untuk menanamkan satu bentuk fasisme ya. Oke, Mas, Ya. bisa dilanjut. Ya, dan sistem Eko ini kan memang fasis ya, karena dia mewajibkan pengikutnya ini supaya hanya patuh pada murabbinya. Iya. Nggak boleh percaya, bahkan sama orang tua pun nggak boleh. Jadi harus taat. Iya. Ini mulai apa yang merusak otak itu. Iya. Dan sebenarnya ya tadi karena modal itu Mas. Jadi mereka misalnya melihat murabbinya itu kaya, hidupnya mewah. Oh, kenapa mewah? Ya karena dia memang murabbinya itu karena cuma berpikir tentang Islam ya. Islamnya kafah, tidak memikirkan dunia, lalu Allah memberinya rezeki berlebih. Itu tipuan ini nih Mas, yang lalu membius ya kaum muda yang tentunya juga ingin kaya. Oke guys, mungkin itu bisa jadi satu gambaran buat kita untuk waspada ya, karena pada dasarnya kebebasan berpikir itu suatu hal yang hakiki ya sebetulnya bagi kita ya. Kebebasan berpikir, bahkan kadang-kadang nanti tanya Mas ya, orang dijajah, nggak apa-apa dijajah, tapi pikiran kita harus bebas itu dulu. Ya, daripada misalnya merdeka tapi pikirannya terjajah gitu. Iya. Jadi orang bebas itu walaupun masih terjajah mungkin negaranya ya, suatu saat akan merdeka. Iya. Daripada orang negaranya sepertinya merdeka tapi pikirannya itu terjajah. Ya, itulah ketakutan yang orang-orang yang bebas berpikir sering dibuat ketakutan ya. Kita lihat seorang aktivis sampai dipukuli dengan kekerasan dan sebagainya. Mereka tidak sadar mereka adalah kaum bodoh yang hanya menjadi kuda perang bagi orang-orang yang punya uang atau punya ambisi kekuasaan. Bukan begitu ya, Mas? Oke guys, cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam